Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang konteks stress application. Bagaimana kita yang pertama memahami tegangan konteks dan aplikasinya pada berbagai persoalan engineering. Yang paling umum yang kita bisa lihat adalah konteks antara dua komponen yang memiliki bidang lengkung. Katakan contohnya adalah pada bantalan, bearing, kemudian pada roda gigi, apakah itu roda gigi lurus seperti ini maupun roda gigi bifol atau roda gigi payung atau juga roda gigi miring ya, roda gigi miring pada mesin. Di samping aplikasinya pada biomekanik, sambungan pada lutut misalnya, pada tungkai ya seperti ini yang sekarang sangat berkembang dalam bidang uh, medical engineering dan biomekanik. Tegangan kontak itu sendiri seperti yang kita lihat pada contoh ini, adanya dua bidang lengkung, kedua benda yang memiliki bidang lengkung atau permukaan lengkung ini ditekan satu sama lain. Tekannya pakai apa? Menggunakan gaya gaya atau F, force F, tekan seperti ini. Atau misalnya pada roda kereta api, memang ini plain, datar, uh, dan ada rodanya seperti ini. Nah, di sini akan terjadi juga konteks stres. Mungkin juga pada kendaraan uh, mobil misalnya yang kontak dengan permukaan jalan. Nah, tegangan yang dihasilkan dari dua benda yang saling eh, tertekan itu atau ditekan itu akan bukan satu dimensi tetapi tiga dimensi. Jadi kalau seperti kita lihat di sini ada arah X, ada arah Y, dan ada arah Z. Nih, arah Z ya, ke arah sini. Jadi arah Z, arah Y, dan arah Y dan arah X. Jadi kalau kita buat dua bidangnya ortogonal seperti ini, X itu adalah yang tegak lurus bidang gambar. Kalau kita ingin menggambarkan tiga dimensi, ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Ya, jadi nanti kita akan lihat untuk bentuk silinder ya.
atau bentuk lain. Kalau ini kan spherical, jadi spherical itu bulat. Nah, bagaimana konfigurasi tegangan yang terjadi pada permukaan yang saling kontak itu dapat kita lihat di sini. Apabila benda yang A ini diameter D1 dan B diameternya D2, maka distribusi tegangan tekan yang terjadi pada permukaan kontak ini kita bisa gambarkan selebar 2A. Ya, 2A. Dan distribusi tegangannya ini elliptical. Seperti ini ya. Jadi tidak tidak apa ya, not normally distributed on the surface. I mean on both surfaces. Ya tidak, tapi dia eh, terjadinya distribusi distribusi eh, s- tegangan itu seperti itu. Jadi hemispherical. Ini contact stress, contact stress has a hemispherical distribution across contact zone on diameter 2A. Ya, seperti ini. Nah, tentu problem contact stress seperti yang tadi di awal kami katakan, ini bisa terjadi antara roda dan rel kereta api, misalnya eh, automotive valve, ya, valve cam. Kita tahu bahwa di gearbox atau juga di blok mesin, nah ini yang menggunakan cam, menggunakan tuas katup pada kepala silinder mesin itu mungkin akan terjadi kontak, ya. Dan itu mungkin juga secara berulang. Demikian juga di apa namanya, mating gear teeth, ya, di gigi pada roda gigi yang saling berhubungan antara pinyon dan gear. Nah, barangkali juga tadi kita lihat gambar tentang rolling bearing. Ya, tadi udah kita tunjukkan eh, pada apa namanya, bearing atau bantalan. Nah, beberapa contoh lain kita bisa lihat di sini. Eh, ini contoh yang tadi kita tunjukkan, sphere on sphere. Kemudian bola ini terhadap plat datar, ya. Nah, demikian juga bola ini di dalam cup, ya, seperti ini. Itu yaitu kasus pada bantalan. Kemudian silinder terhadap silinder. Kemudian silinder di atas plat yang datar. Kemudian silinder di atas silinder dalam. Oh, di dalam, di dalam silinder dalam, ya.
Jadi ini beberapa contoh saja yang bisa kita gambarkan di sini. Nah, kalau kita buka, ya Anda bisa membuka, contohnya ini banyak ya, Amis Web Info, kita bisa menghitung berapa sih tegangan yang bekerja pada eh, contact zone, itu dengan menggunakan eh, stress calculator. Nah, silakan nanti yang berminat untuk menghitung eh, konteks stres pada dua benda atau dua objek. Kita bisa pilih objek satu itu di sini, objek dua itu di sini, seperti pada gambar di atas tadi, dengan memvariasikan properties dari kedua material, ya, termasuk ini satuannya kita bisa atur apakah dalam SI unit ataupun dalam British unit or US customers unit. Nah, kita bisa menghitung berapa besar tegangan kontak yang terjadi. Nah, bagaimana menghitung tegangan kontak itu? Kita akan lihat masing-masing pada dua kasus. Yang pertama adalah eh, spherical contact, dan yang kedua nanti adalah cylindrical contact. Nah, untuk spherical contact seperti yang tadi sudah kami gambarkan, apabila ada gaya F yang bekerja, ya, ini gaya tekan ini yang bekerja, maka akan terbangun eh, contact stress zone di daerah ini, selebar 2A. Nah, atau sepanjang 2A. Jadi 2A itu, A itu apa dan bagaimana menghitungnya? Ini kita bisa di buku Sikli ini kita langsung bisa menggunakan pendekatan A sama dengan akar pangkat 3 dari pertama adalah gaya, yang kedua properties pada masing-masing benda yang saling eh, apa tertekan. Nah, F adalah gaya tekannya, sedangkan nu dan E itu masing-masing adalah Poisson ratio dan modulus of elasticity, yang pada tabel tadi itu kita bisa pilih eh, karena itu menggambarkan jenis material yang saling tertekan. Bisa jadi nu satu dan nu 2 itu sama, E1, E2 sama, tapi bisa juga berbeda. Dan yang kedua adalah diameter dari uh, sferik itu, ya, sphere itu, diameter bolanya. Kalau di satu sama dengan di dua, atau di satu lebih kecil dan di duanya lebih besar dari di satu, dua kali atau tiga kalinya, maka kita akan lihat tegangan maksimum yang terjadi itu kira-kira atau dirumuskan seperti ini. Jadi eh, 3F per 2V A kuadrat. Jadi persamaan 368 dan persamaan 369 ini sangat umum, ya.
Ini umum, artinya ini kita bisa gunakan secara umum saja. Nanti secara khusus tentu, katakan untuk roda gigi, kita akan buat penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian di satu dan di dua tentu saja. Dan penyesuaian ini, di F atau gaya. Jadi ada dua penyesuaian eh, di F dan di ukuran. Sedangkan properties ini tentu saja sudah semestinya ya, karena itu properties adalah nilai konstanta yang kita bisa ambil dari sifat-sifat material yang ada di tabel material. Nah, kalau kita lihat dua eh, spherical object yang saling menekan di sini, maka maksimum, ya, tegangan maksimum itu adalah yang terjadi pada arah sumbu Z atau disebut dengan sigma Z. Jadi sigma Z itu ini arah Z ya. Maksimumnya itu tepat berada di bawah permukaan ini. Jadi pada A sama dengan nol. Jadi kalau ini kita sebut dengan nol, ini 0,5 A, dan ini A, jadi nol, 0,5, dan A ya. Kita lihat pada A sama dengan nol itu tepat di bawah dua permukaan yang kontak itu. Sigma Z-nya maksimum dan terus mengecil sampai dengan 3A. Jadi artinya nanti kalau kita buat simulasi dengan menggunakan katakan finite element method, kita akan dapatkan distribusi tegangan seperti sigma Z ini. Dan itu yang maksimum dan sorry, itu yang akan kita gunakan dalam desain. Adapun sigma X dan sigma Y eh, pada 0, katakan pada 0 ini masih cukup besar ya, tetapi dia lebih kecil dari sigma Z. Nah, jadi kalau kita ingin lihat pada A misalnya, dia kecil di sini ya, di ujung itu kecil. Sementara sigma Z masih cukup besar. Dimana kita di sini lihat bahwa pada sumbu ordinat itu tegangan tegangan tarik normal dan tegangan geser di sini ya. Jadi eh, ini adalah rasio dari tegangan baik sigma Z, sigma X, sigma Y terhadap Pmax. Di mana tegangan maksimum itu tadi kita sudah gambarkan dengan rumus ini. Nah, itu tentang konteks stres. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa the maximum stresses occur on the z-axis and these are principal stresses and their values are ini dia sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma X sama dengan sigma Y sama dengan kita menggunakan rumus ini minus Pmax kali komponen yang ada di sini. Sedangkan sigma 3
itu sama dengan sigma Z. Ini yang paling besar adalah min Pmax per 1 tambah Z kuadrat per A kuadrat. Nah, apa itu Z? Kita bisa lihat pada gambar atau grafik yang ada. Di sini bahwa Z sama dengan 0,48 A. Ya, 0,48 A pada 0, maximum shear stress is slightly below the surface, ya, at Z equal 0.48 A. Nah, jadi kita bisa lihat pada grafik ini. Nah, jadi karena ini diagram Moore, nah kita bisa tahu berapa besar sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ini yang sama dengan sigma Z tadi. Dan kita bisa tahu tegangan geser maksimum. Kita masuk sekarang ke cylindrical context. Jika benda yang saling menekan itu adalah berbentuk silinder, ya, silinder bulat, yang disebabkan oleh gaya F ini, sama seperti bola tadi, maka sepanjang silinder, ya, sepanjang silinder, artinya sepanjang ini, sini, daerah ini akan terjadi tegangan, tegangan tekan. Dan distribusinya sama seperti pada sifir tadi. Ya. Sepanjang, kalau pada sifir tadi 2A, di sini kita istilahkan 2B, diameternya D1, D2, dan panjangnya ini kita sebut dengan L. Jadi akan terdistribusi secara hemisferik seperti ini sepanjang eh, batang silinder ini. Ya, nah dia akan terjadi. Okay, sorry. Stress has an elliptical distribution across the contact zone with 2B. Jadi di sini bentuknya adalah elip, ya, elip sepanjang batang dari silinder. Selebar 2B. Nah, sama seperti tadi, B itu kita bisa hitung, kita bisa hitung apabila kita mengetahui berapa besar F, berapa L-nya atau panjang silinder. Nah, bedanya dengan A tadi kita lihat eh, karena dia bulat, jadi di sini tidak ada unsur eh, L, ya, tapi di sini ada L, ya, ini ada L, dan ini square root, jadi eh, kalau tadi pangkat 3, ya. Nah, tetap aja propertiesnya adalah properties dari silinder pertama dan silinder kedua. Maka itu Poisson ratio maupun modulus of elastisitas dari kedua
benda yang saling tertekan. Nah, di mana P max kita bisa hitung sama dengan 2F per VBL. Di mana L tadi adalah panjang silinder, kemudian eh, B itu adalah lebar kontak zone-nya. Nah, berapa besar sigma X, sigma Y, dan sigma Z? Kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini. Oke. Nah, eh, sekarang bagaimana kalau kita ingin melihat distribusi tegangan yang terjadi pada eh, kontak area, ya. Dalam hal ini rasio tegangan terhadap tekanan maksimum yang terjadi pada kontak area sepanjang 2B itu ada di sini, 2B itu ada di sini, 2B, kemudian B-nya ada di sini, nolnya pas di titik tengah itu ada di sini. Titik tengah itu maksudnya adalah ini ya, di sini. Saya pakai warna lain, warna hitam kali. Nah, di sini ya. Ya, jadi di nol sampai ke B, ya, dan bisa di-extend lagi ke sana. Nah, jadi distribusinya kita bisa lihat di sini sigma Z, sigma Y, sigma Z, dan sigma X. Ya, sigma X. Dan menarik di sini bahwa terjadinya tegangan geser maksimum itu pada ya barangkali ini kira-kira 0, berapa ya? 0,7 ya. 0,786 ya jelasnya. 0,786 dari B ya. 0,786 B. Nah, jadi eh, pada 0,786 B, jadi kalau B-nya sama dengan 10 mili, maka 7 pada 7,86 milimeter, di situ terjadi tegangan geser maksimum yang tentu dalam perhitungan desain yang kita harus perhatikan. Nah, pada titik nol ada dua yang maksimum di sini, yaitu sigma Z dan sigma Y. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasinya, dan sebelum kita sampai pada aplikasi, kita break dulu saja.